Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai kesetimbangan kimia yang berdasarkan pada konsentrasi atau Kc. Hari ini kita belajar mengenai kesetimbangan parsial gas atau Kp. Seperti ini ya. Untuk keadaan kesetimbangan tekanan parsial, senyawa dengan fase gas hanya satu-satunya fase senyawa yang dilibatkan untuk mencari nilai tetapannya. Di mana sebelum mendapatkan tetapan kesetimbangan, kamu harus terlebih dahulu mencari nilai tekanan parsial dengan persamaan ini ya. Nilai tetapan kesetimbangan tekanan parsial kemudian dapat dicari dengan menggunakan perbandingan antara hasil kali tekanan parsial yang dimiliki oleh senyawa produk yang dipangkatkan dengan koefisiennya dengan nilai hasil kali tekanan parsial senyawa reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi intinya sama seperti mencari Kc kemarin. Hanya saja fase yang dilibatkan di sini hanya gas, satu-satunya yaitu gas. Kalau di Kc kemarin kan ada akuos dan gas. Kalau di sini hanya gas. Kemudian kalau kemarin itu kan konsentrasi ya, pakai tanda kurung siku. Kalau yang di sini adalah tekanan parsial. Jadi lambangnya adalah P. Nah, seperti ini. Ini contohnya untuk pada kesetimbangan homogen yang semua zat-zat yang terlibat reaksi baik reaktan maupun produk fasenya adalah gas. Ini contohnya ya. Nah, nilai tetapan kesetimbangannya dapat dicari dengan persamaan ini. PC itu maksudnya adalah tekanannya zat C, pangkat C kecil di situ C kecil adalah koefisiennya zat C ya. Dikali dengan tekanan atau P-nya zat D dipangkatkan dengan koefisiennya zat D itu ada di kecil dibagi dengan tekanannya zat A dipangkatkan koefisiennya zat A kecil itu adalah koefisiennya zat A yang sudah dikali dengan tekanannya zat B yang dipangkatkan dengan koefisiennya zat B. Jadi hampir sama dengan mencari Kc kemarin. Jadi produknya nanti dibagi sama reaktan. Nah, untuk kesetimbangan hidrogen, senyawa yang berpengaruh terhadap nilai tetapan kesetimbangannya merupakan senyawa dengan fase gas saja. Ini contohnya. Nah, jadi nilai ketetapan kesetimbangannya bisa didapatkan melalui persamaan langsung P-nya X sama dengan mol X per mol total dikali P total. Ini saya ada contoh soal ya. Sejumlah 2 mol ini ya. Soalnya sejumlah 2 mol gas N2O4 ditempatkan ke dalam ruangan yang dan bereaksi setengahnya menghasilkan 2 mol gas NO2. Jika tekanan dalam sistem tersebut sebesar 2 atmosfer atau 2 atm, berapakah nilai konstanta kesetimbangan parsial gas reaksi tersebut? Jadi di sini yang ditanyakan adalah Kp-nya. Untuk penyelesaian pertama kali ya, ini perhatikan dulu. Tentukan konsentrasi zat pada keadaan setimbang. Nah, jika gas N2O4 yang terdisosiasi menjadi gas NO2 nya setengahnya, maka gas N2O4 yang tersisa adalah sebanyak 1 mol. Begini, keadaan awalnya N2O4 ini 2 mol. Kemudian pada awal NO2 ini sebagai produk belum terbentuk. Setelah bereaksi menghasilkan ini ya, 2 mol gas NO2. Ini ada 2 mol di sini. Koefisiennya ini 2. Berarti untuk N24 yang koefisien 1 di sini adalah 1 mol. Nah, sekarang di keseimbangan tadinya mula-mula atau keadaan awal N24-nya 2 mol, bereaksi 1 mol, berarti di sini sisa 1 mol. Sedangkan untuk di NO2 tadinya belum ada, bereaksi menghasilkan 2 mol, maka pada saat kesetimbangan dia akan menghasilkan 2 mol juga. Nah, di sini total mol reaksi adalah ini ya, 1 mol N2O4 ditambah 2 mol N2O2 menjadi 3 mol. Itu mol totalnya. Ini ya, setelah ditentukan konsentrasi zat pada keseimbangan, carilah tekanan masing-masing zat dalam reaksi. Ini cara mencari tekanannya. Tekanan N2O4, cara mencarinya yaitu mol N2O4 per total mol reaksi dikali 2 atm. 2 atm ini adalah P total, ini yang diketahui tadi. Nah, ini ya, untuk N2O4 ini molnya 1 mol per 3 mol. 3 mol itu mol totalnya dikali 2 atm ini jawabannya. Nah, kalau sudah masukkan ke rumus untuk mencari Kp. Akhirnya ketemu nilai konstanta kesetimbangan parsial gas pada reaksi ini sebesar 2,64.
atmosfer. Yang berikutnya adalah hubungan ketetapan kesetimbangan antara KC dengan KP. Jika sudah diketahui KC-nya, maka KP sama dengan KC dikali RT yang dipangkatkan dengan delta N. Jadi KC itu adalah KC ya, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasinya. R itu konstanta gas universal, itu nilainya 0,082. Kemudian T itu adalah suhu, tapi harus dalam Kelvin. Jika suhunya diketahui Celcius, maka harus ditambah 273 agar menjadi Kelvin. Nah, kemudian delta N itu adalah jumlah mol gas. Jadi itu merupakan total koefisien sebelah kanan dikurangi total koefisien yang sebelah kiri, itu baru jadi delta N. Ini contoh soalnya. Hitung K dan KP untuk reaksi berikut. Ini. Jadi untuk menyelesaikan ini dicari KC-nya dulu ya. K maksudnya adalah KC-nya. Jika sudah ketemu maka dimasukkan ke dalam rumus KP. KC kali RT pangkat delta N. Maaf tadi saya salah, kurang menuliskan C-nya ini ya. Nah, C. Ini 97,8, ini nilai KC-nya. Ini nilai R. Ini nilai T 727 derajat Celcius ditambah 273 biar dia jadinya Kelvin. Kemudian untuk yang ini 3-2 ini asalnya dari ini. Untuk yang di kanan ya, produknya ini koefisiennya 2 ditambah ini kan tidak ada, berarti ini kan 1, berarti sama dengan 3. Untuk di ruas kiri atau di reaktornya koefisiennya 2, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah ini penyelesaiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.